Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana perkembangan jam dari dulu hingga sekarang. Sebelum adanya jam, orang zaman dulu melihat jam menggunakan matahari. Mereka membagi waktu menjadi dua. Jika matahari berada di atas kepala, berarti waktu menunjukkan tengah hari. Sedangkan saat matahari berada di kaki langit, berarti waktu menunjukkan hampir malam. Jam yang paling tua adalah jam sundial atau jam matahari, yang pertama kali digunakan sekitar 3500 sebelum Masehi. Jam matahari ini memiliki dua bagian, yaitu bagian papan besar yang bertuliskan angka-angka dan papan segitiga atau tongkat yang disebut dengan gnomon. Disebut dengan jam matahari karena memanfaatkan bayangan gnomon yang menimpa papan. Cara melihatnya adalah ketika matahari berada pada titik tertinggi, bayangan terbentuk adalah bayangan terpendek. Sementara di sore hari, bayangan yang terbentuk adalah bayangan yang terpanjang. Kemudian sekitar tahun 1380 sebelum Masehi, tepatnya di Mesir, pada masa Raja Amenhotep, jam air ditemukan. Jam air adalah bejana yang bagian bawahnya berlubang kecil untuk meneteskan air. Setelah itu jam pasir ditemukan. Jam pasir adalah dua tabung atas bawah yang berisi pasir, dihubungkan dengan pipa tempat pasir mengalir. Anaximander, filsuf Yunani, membawa dan mengenalkan penunjuk waktu ke Yunani. Mulai saat itu, jam pasir dan jam air digunakan di Romawi dan di Eropa. Teknologi jam berkembang pada abad ke-14. Raja Charles V dari Prancis meminta Henry de Fitch, seorang tukang kunci, untuk membuat alat pedoman waktu. Henry de Fitch berhasil membuat jam mekanik dari besi pada tahun 1360. Gerakan jam itu diatur dengan pemberat 200 kg. Ketepatan waktunya lebih akurat daripada jam pasir dan juga jam air. Kemudian pada tahun 1364, tukang kunci dari Italia bernama Giovanni Dondi berhasil membuat jam dinding mekanik pertama untuk menara kota. Prinsip kerjanya sama dengan buatan Henry de Fitch. Sejak saat itu, banyak yang mencoba membuat jam sejenis, sehingga banyak menara di Italia yang dihiasi dengan jam dinding mekanik. Selanjutnya pada tahun 1510, seorang tukang kunci dari Jerman bernama Peter Henlein mengganti pemberat menjadi perbaja. Inovasi ini mengakibatkan ukuran dan berat jam menjadi lebih kecil dan akurasinya pun menjadi lebih tinggi. Selanjutnya pada tahun 1578 ditemukan jam saku oleh Julien Coudray dari Prancis yang merupakan pengembangan dari jam mekanik perbaja, ide Peter Henlein. Kemudian seorang ahli astronomi Belanda bernama Christian Huygens menggabungkan prinsip perbaja Henlein dengan sistem bandul Galileo. Karena pada waktu itu Galileo punya ide untuk menciptakan jam bandul tetapi sudah wafat terlebih dahulu. Setelah itu Christian terinspirasi dengan penyelidikan jam bandul Galileo. Akhirnya Christian berhasil menciptakan jam bandul pada tahun 1656. Kemudian pada tahun 1922, Arthur J. Cady menciptakan sebuah jam bernama jam quartz. Jam ini memanfaatkan getaran listrik kristal kuarsa untuk menggerakkan jarum. Kemudian pada tahun 1967, getaran atom cesium digunakan sebagai penggerak jam dengan keakuratan 10 kali lebih akurat dari jam quartz atau jam kuarsa. Selanjutnya, pada tahun 1984, pakar fisika dari Australia bernama Dr. David Blair berhasil menggunakan safir sintetis sebagai penggerak jam. Disebutkan bahwa tingkat akurasi teknologi ini 10 kali lipat dari ketepatan jam atom cesium. Pengembangan terbaru dari teknologi jam saat ini adalah jam digital. Dalam sejarahnya, jam digital pertama kali diperkenalkan oleh Hamilton Watch Company yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1957. Konsep 24 jam awalnya berasal dari Mesir kuno, dan mereka punya kepercayaan terhadap bintang astrologi. Orang Mesir kuno membagi hari menjadi 3 bagian, 10 waktu untuk siang, 12 waktu untuk malam, dan 2 waktu untuk senja. 12 jam di waktu malam ditentukan dengan pergerakan bintang yang dinamai dengan dekan. Ada total 36 dekan yang mewakili tiap minggu pada 1 tahun.
Jadi ketika ada dekan yang menghilang dan dekan lainnya muncul, berarti tandanya jam yang baru dimulai. Tapi karena penentuan waktu Mesir kuno dianggap sulit, karena harus mengikuti musim juga, jadi pada 1500 sebelum Masehi, akhirnya waktu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam tanpa memperdulikan musim. Energi yang menggerakkan jam berasal dari pegas gulung atau yang disebut dengan mainspring. Mainspring melingkar di dalam rumahnya yang disebut dengan barel. Untuk bisa hidup, mainspring perlu digulung. Terdapat crown atau knob yang berfungsi untuk menggulung mainspring. Proses menggulung disebut juga dengan winding. Lalu kemana tenaganya akan disalurkan? Tenaga dari mainspring akan membuat barel berputar. Bagian luar barel memiliki gigi yang terhubung dengan roda yang disebut dengan centel wheel. Centel wheel ini punya poros yang tembus ke dial jam, yang dimana poros ini adalah tempat dipasangnya jarum jam dan menit. Centel wheel akan menggerakkan roda yang disebut dengan third wheel. Pada jam yang jarum detiknya berada pada satu poros dengan jarum menit dan jarum jam, third wheel inilah yang menggerakkan jarum detik. Pallets digerakkan roda besar yang disebut dengan balance wheel. Di dalam lingkar balance wheel terdapat pegas yang disebut dengan balance spring. Dan karena ukurannya hanya serambut, sering disebut juga dengan hairspring atau juga disebut dengan perambut. Hairspring dan balance wheel akan bergerak bolak-balik yang gerakannya menyangkut pada sebuah pin. Pin inilah yang menggerakkan pallets tadi. Pallets, balance wheel, dan hairspring adalah rangkaian yang bertanggung jawab pada akurasi waktu. Mereka bertugas mengerem dan melepaskan gerakan escape wheel yang tadinya asal muter menjadi stabil pada kecepatan tertentu. Impuls dari escape wheel akan membalik lagi ke gear tempat jarum-jarum itu tadi.